Oke, ya. Masih sekolah pada. Iya, sekolah. Iya, masih sekolah. Jadi saya bisa nanti tarik lagi. Level 2. Ya mudah-mudahan ya, mau. Oke, sambil nunggu yang belum datang ya, nggak apa-apa ya. Pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ajak keluarga. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Salam. Kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama ya. Mulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri ghasiqin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ustaz Imam yang saya hormati selaku pengasuh Panti Asuhan Muhammadiyah Dahlan, Ustaz Aris yang selalu menjaga panti kita yang saya hormati, anak sekalian, para santriwan,
Panti Asuhan Dahlan yang berbahagia, yang saya banggakan, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu syukur pada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan, yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga saat ini kita semuanya dalam kondisi sehat. Kalau ada sedikit-sedikit sakit, ya semoga cepat sehat. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah, kita dapat bersyukur dengan sebaik-baiknya. Sehat itu nikmat yang luar biasa. Sehat itu tidak bisa dinilai dengan materi, dengan uang. Sehat itu salah satu bentuk nikmat Allah yang menyebabkan secara fisik kita bisa melakukan apa saja. Sebab kalau kita tidak sehat, sedikit sakit, mau melakukan apa saja itu malas rasanya, dan bahkan tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Minimal malas, minimal lelah. Untuk itu sehat itu mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kita sehat kita abaikan untuk menggunakan kesehatan kita. Tapi begitu sakit, kalau diajak apa-apa, malas aku, apa bisa soalnya aku kurang enak badan, gitu kan? Nah, sejak saat kita masih enak, sejak saat kita masih sehat, marilah kita gunakan dengan sebagus-bagusnya. Salawat salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang berbahagia, yang saya banggakan, kajian kita pada sore ini lanjutan dari yang kemarin. Yang kemarin sampai kepada membersihkan hadas kecil. Kalau kita mau melaksanakan ibadah sholat, dan itu salah satu syarat atau yang harus kita siapkan. Yang keempat, supaya sholat kita sah, supaya sholat kita diterima oleh Allah, yaitu membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Nah, kali ini nanti akan saya sampaikan ulang untuk mengingat kembali. Mungkin yang dulu barangkali ada yang lupa, ada yang tidak ikut kaifiat tentang membersihkan mandi besar, membersihkan hadas besar, yang namanya mandi junub. Tapi sebelumnya akan saya awali dengan kajian akhlak tentang menjaga lisan. Anak-anak, lisan itu lidah. Lidah itu ya apa? Mulut, ya. Karena itu kita pentingnya menjaga mulut. Sampean saat ini bisa punya ilmu itu satu diantaranya juga karena mulut. Mulutnya siapa? Mulutnya guru, mulutnya pengasuh, mulutnya orang tua kita. Karena apa? Karena memberitahu kita, memberikan info kita, mengajar kita dan lain-lain. Itu karena mulut. Tetapi juga tidak sedikit yang sangat membahayakan juga dikarenakan mulut. Dikarenakan mulut. Istilah yang lagi ngetren provokator. Nah, itu kan provokator.
Provokator itu kan orang yang membuat provokasi. Nah, provokasi itu bisa memprovokasi orang dalam rangka untuk kebaikan, tapi juga bisa memprovokasi orang dalam rangka untuk kebaikan. Contoh yang paling gampang dulu. Orang adzan itu ngajak apa? Sholat. Tidak salah kalau dikatakan orang adzan muadzin itu provokasi, provokator. Provokator apa? Ngajak orang untuk sholat. Karena tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah. Pak guru, bu guru saya seperti ini juga provokator. Provokasi sampean semua supaya sampean jadi anak yang baik. Cuma secara umum di masyarakat, provokator itu dikonotasikan untuk mengajak kejelekan. Belum ada istilah, oh itu loh, Ustadz itu sekarang lagi provokasi. Jarang. Oh Ustadz itu loh, lagi ceramah. Kan gitu kan? Tidak provokasi lagi khutbah. Gitu ya. Tapi kalau orang mau mengajak kejelekan, itu istilahnya adalah memprovokasi. Sekali lagi, padahal istilah aslinya provokasi itu tidak hanya untuk kejelekan, tapi juga untuk mengajak kebaikan. Cuma di masyarakat, provokasi itu, provokator itu konotasinya dihubungkan dengan mengajak untuk berbuat jelek atau kejahatan. Anak-anak sekalian, lisan itu juga karena lisan. Rasulullah SAW menyebarkan Islam sampai saat ini, sampai kepada kita, itu juga karena lisan Rasulullah. Di samping perbuatan beliau, yang namanya hadis-hadis itu kan lewat lisannya Nabi. Nabi Muhammad bersabda, artinya Nabi Muhammad berucap, Nabi Muhammad berkata, Nabi Muhammad dawuh. Istilah kita Nabi Muhammad bersabda, Rasulullah SAW bersabda, begini. Itu namanya juga perbuatan lisannya Rasulullah. Orang yang tidak bisa menjaga lisan, maka akan bisa membuat sengsara, membuat rusak baik orang lain, termasuk juga untuk dirinya sendiri. Ada sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Kalau orang setingkat sampean, setingkat anak SD, anak SMP, kalau SMA biasanya beda mana? Anak SD, anak SMP itu gara-gara kok. Kadang-kadang dengan temannya di kelas, gara-gara cuma nyebut nama bapak ya. Cuman gara-gara menyebut nama ibunya itu bisa jadi tukaran. Ada enggak? Banyak. Padahal sesungguhnya kalau kita sebut nama bapak kita itu enggak apa-apa. Cuma karena sudah kebiasaan anak kecil, anak SD, anak SMP, kadang-kadang kalau disebut nama orang tuanya dianggap ngilokno bapak ngilokno ibu maka menjadi marah. Karena marah menjadi tukaran. Itu hanya disebut nama. Karena lisan. Oleh karena itu, kalau sampean punya teman harus ngerti kebiasaan teman yang kita ajak bicara. Kalau teman yang kita ajak bicara itu disebut nama ayahnya atau disebut nama ibunya, dia tidak makan, tidak apa-apa, dan sudah terbiasa, tidak apa-apa. Tapi kalau ada teman yang biasanya disebut nama ayahnya saja sudah marah, jangan sekali-kali menyebut nama orang tuanya. Itu namanya menjaga lisan. Menjaga lisan.
Kadang-kadang juga anak-anak kita ini karena tidak bisa menjaga lisan, kadang kita ngomong biasa. Tapi kadang-kadang omongan kita itu menyinggung perasaan orang. Contoh, aku yang tolak ilham, kamu ojo mangkelan kan lo. Iki contoh, lagi contoh. Itu kata saya duduk-duduk sama sampean yang lain. Pergi itu ilham teko, ilham dulu, sering kan menjalukan tok. Kira-kira sampean pernah nggak ngomong gitu? Dengan atau kepada orang lain dengan masalah yang berbeda. Ilham dengar. Ilham dengar. Ilham ini bisa jadi dia tidak mangkel karena ucapan saya ngomong tadi itu. Ilham senengannya jaluk tok. Tapi bisa jadi karena ilham ini perasaannya tinggi. Maka dengan ucapan itu orang atau temannya yang mengajak bicara tadi itu tidak berpikir menganggap bahwa ilham tidak mangkel. Tetapi ternyata dengan ucapan itu ilham mangkel. Nyakiti hati orang apa tidak? Nyakiti hatinya ilham apa tidak? Kalau ini saya contohkan ilham. Jelas karena ilham mangkel berarti ilham sakit hatinya. Kalau ilham sakit hatinya, karena tadi yang ngomong saya, kan apa? Manggil mbak aku tak? Ini anggap aja bukan guru dengan murid, bukan. Ini sesama sebaya, sesama teman. Anggap saya juga sebesar ilham, dan ilham saya ngomong seperti tadi itu, lalu ilham manggil, ham kon manggil tak? Oh, kon ngomong ham sepuro ilham, yo pas sepuro. Ilham sudah nyepuro. Tapi ingat, orang kalau sudah mangkel hatinya, orang kalau sudah sakit hatinya, itu sampai kapanpun sulit untuk melupakan. Memaafkan itu bisa, gampang. Memaafkan itu bisa, tetapi melupakan itu sulit. Sementara adanya, ya. Melupakan itu sulit. Kadang sampai terbawa mati. Pengertiannya sampai terbawa seumur hidup baru selesai kalau sudah meninggal. Bagaimana Pak kalau begitu? Tapi kalau sudah memaafkan ya tidak apa-apa. Tapi itu menyakitkan perasaan, menyakitkan hati orang lain. Kita harus berusaha, lesan kita jaga, jangan sampai terjadi seperti yang saya contohkan tadi. Kalau tadi yang ngomong Pak Afwan selaku guru kepada ilham, karena ilham menurut saya yakin ilham tidak mangkel. Saya yakinnya saya. Tapi itu kalau itu ngomong bener ya, tadi itu kan ngomong contoh ya, ngomong contoh. Kalau itu ngomong beneran, saya ngomong seperti itu kepada teman-teman dan ilham mendengarkan. Tapi kalau saya ini selaku guru, ilham selaku murid, bisa jadi ilham tidak mangkel. Karena Pak ngomong mangkel, Pak Konrek ngono. Tapi kalau yang ngomong itu sesama sampean, podo sebaya, podo temannya, sangat dimungkinkan ilham itu bisa jadi mangkel. Beda ya? Beda. Karena itu mengajak ngomong itu harus berhati-hati. Ngajak ngomong pada orang lain itu harus berhati-hati siapa yang kita ajak ngomong. Aja angger ngawur. Dulu mungkin pernah saya sampaikan, cuma enggak secara langsung. Ini contoh lagi. Sampai teko terlambat. Sampai sering terlambat ngono sih. Sing ngomong Pak Afwan. Saya yakin sampai enggak mantul. Mergo sing negur Pak Afwan, guru ini, iya kan? Tapi satu ketika saya terlambat. Ilham ngomong atau Angga ngomong, Afwan, aja sama niku sering terlambat tuh. Kira-kira saya mangkel enggak?
Kenapa? Karena Angga atau Ilham, murid saya anak kecil, sing ditegur dengan bahasa seperti itu orang tua. Krungu wong akeh bisa. Krungu wong akeh bisa. Kira-kira Pak Afan mangkel enggak? Mangkel. Apalagi terdengar orang banyak. Anak muda, anak kecil, tegurannya kok seperti itu. Bahasa lain berarti anak itu tidak punya sopan. Sekali lagi, kalau ngajak bicara dengan orang lain itu lihat siapa yang diajak bicara. Lawan bicara kita itu siapa. Sehingga apa? Kita bisa mengeterapkan pembicaraan yang dulu saya sampaikan, ya, bagaimana pola hubungan antara manusia sesama manusia, anak pada orang tua, murid pada guru, teman pada teman, sebaya dan seterusnya. Ya kan? Itu intinya bahwa menjaga lisan itu sangat penting. Dalam hadis yang lain, yang hadisnya juga sahih, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa yang ingin seorang Islam, seorang Muslim yang kepingin selamat, maka itu semuanya tergantung dari lisan dan tangannya. Keselamatan seorang Muslim tergantung lisan dan tangannya. Lisan itu ucapan, tangan itu perbuatan. Ini kepingin sampai selamat, jogon lesane, jogon amal perbuatannya. Ada pepatah bahasa Arab, ya, al-lisanu kasyayf. Lisan itu seperti pedang. Ada lagi lisan itu seperti apa? Harimaumu. Lisan itu harimaumu, ya. Dan banyak lagi pepatah-pepatah bahasa Arab, termasuk pepatah bahasa Jawa. Orang-orang alim, orang-orang sufi itu mengeterapkan bahwa dia tidak akan banyak bicara kalau tidak penting. Sehingga satu kata yang diucapkan itu ibaratnya emas, mesti bernilai. Jadi gak ngomong sak enake dhewe, ngomongnya mesti dijogo, gak asal ngomong. Bahasa kita apa? Asngo, gak asal ngomong. Asngap. Apa asngap itu? Asal mangap. Asplak, asal jeplak. Ngerti jeplak? Jeplak yang ngomong sakarku dhewe jeplak. Nah, itu jangan sampai. Kita harus jaga. Juga ada hadis yang lain sahih, dan hadis ini sudah masyhur. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Maknanya nek gak iso ngomong apik ya meneng. Ojo ngobrol ngalor ngidul karo gaine. Makanya sampai akhir-akhir ini kalau kita lihat masyarakat kita kan banyak yang nongkrong di pos, ya. Nongkrong di tempat warung kopi, nongkrong di giras. Itu kan ngobrol ngalor ngidul kok. Kalau dulu saya pernah menyampaikan, pernah ada enggak kita suatu ketika ngintip itu mendekati orang yang nongkrong itu, kemudian ternyata yang nongkrong itu banyak anak-anak usia SMP, SD, SMA, masih sekolah. Kemudian di tempat itu lalu membicarakan materi atau PR-nya, membicarakan pelajarannya. Kira-kira pernah mendengarkan itu? Saya hampir ketika saya nguping orang-orang anak-anak pemuda-pemuda yang ngomong-ngomong di pos, yang ngomong-ngomong di giras, itu hampir dan tidak pernah mendengarkan berbicara atau membicarakan tugas sekolah atau membicarakan PR atau membicarakan kebaikan-kebaikan. Sehingga kayak cuma rasa ngomongno isine YouTube, ngomongno isine WA, ngomongno isine iki dan macam-macam itu. Itu yang paling banyak. Tidak pernah membicarakan kebaikan-kebaikan, tapi sebaliknya banyak membicarakan kejelekan.
membicarakan yang semula omongan tidak ada gunanya, tidak ada sasarannya, tapi lama-kelamaan karena merasani suwi sing njopo ono, akhirnya apa? Membicarakan kejelekan orang keluarga sendiri. Ilham, deh, apa om? Ngantuk ya? Diangkat, kepalanya diangkat. Ngono. Ini Pak Afan ngono ham. Terus kon ngeterno pawan diangkat kepalanya. Iku jenenge gak sopan. Ini Pak Afan sing ngomong sopan. Kenapa? Orang tua pada anak. Beda kan? Ya. Beda kan? Beda cara berbicara. Kita harus tahu siapa yang lawan bicara kita. Dan aku mau tanya nas kesuwen ham. Kesuwen. Ya no. Mangkel gak mbak aku ham. Gak apa-apa mangkel. Kalau semangkelan lagi. Ya ki lagi ya. Oke, mangkel di aku ki. Gak insyaallah gak. Mbak kata apa-apa. Makanya BBI. Tahu BBI ya? Barangkali sampai mulai kenal Pak Akan nggak tahu mulai kapan, baik jadi guru, jadi ustadz nanti ini atau kapan saja. BBI Pak Akan pernah ngomong menyinggung perasaan sampean, saya terus terang minta maaf yang sebesar-besarnya. Paham ya? Minta maaf. BBI saya ngomong, omongan saya menyinggung perasaan sampean semua. Ya. Tapi saya yakin suatu ketika sampean tidak akan bisa melupakan omongan saya yang menyinggung perasaan sampean. Itu ya. Jadi ngomong yang salah, kita yang tidak bisa menjaga lisan kita, tidak berhati-hati. Nek kademen kamu bisa istirahat aja. Bisa kemulan jeruk. Ya istirahat aja. Kita anu ngene-ngene ngono. Ayo. Ya. Aku yo kademen mau. Soalnya aku gak kena udan. Ya. Gak apa-apa aja. Barangkali sampai kalau kedinginan langsung aja istirahat, gak apa-apa. Biar cepat sehat. Ojo lali, obatnya diombe, mangan sing akeh. Biasanya sampai mangan utang miring. Ya. Apa tadi? Lisan. Ya, lisan. Makanya harus jaga lisan itu. Tidak gampang. Menjaga lisan tidak gampang. Kenapa? Bisa jadi menurut kita tidak ada masalah, tapi kenyataannya kadang-kadang juga menyinggung perasaan orang lain. Contohnya tadi itu. Contohnya tadi. Ada orang muda mau enom, ngelingno wong tua, ambek ngomongin jebrak-jebrak apa jebrak-jebrak itu. Bentak-bentak. Sama niku lho, kok ngono? Katakan, maaf ini saya contohkan Ustadz Imam dengan Pak Afan. Ustadz Imam salah. Satu misal, kalau saya ngomong, Pak Imam, sampai kok ngono sih? Mesti Pak Imam akan tersinggung. Apalagi saya ngomong di depan Pak. Kenapa? Walaupun umurnya lebih tua saya, tapi beliau sudah jadi orang dewasa dan mestinya tidak seperti itu. Bisa dengan pelan-pelan, Imam kok gini ya. Satu misal itu. Ini satu ketika, sekali lagi satu ketika omongan kita itu kadang-kadang nyinggung perasaan orang, cuma kita tidak sadar. Paham ya? Nah, supaya tidak seperti itu, satu caranya apa? Yakin. Oke. Apa? Ya apa? Ya, satu, jangan sampai kita menyinggung perasaan orang. Jaga lisan kita, jangan sampai kita berbicara yang menyebabkan orang lain tersinggung perasaannya, orang lain sakit hatinya. Dan pada masa sekarang, yang namanya lisan itu tidak hanya lewat suara, ya kan? Bagaimana? Tangan sampai ngridil. Ya, itu juga bisa jadi menyinggung perasaan orang. Paham ya? Andai kata, namanya manusia, termasuk saya di dalamnya. Andai kata kita kok sudah terlanjur. Andai kata kita terlanjur membuat orang lain sakit hati, maka segeralah minta maaf pada yang bersangkutan. Ojo ngenteni riyo. Ya.
tujuane awak dhewe menangi riyo yo. Ya. Ki, dengar. Apa mau? Minta maaf. Andai kata sudah terlanjur orang lain ngomong menyinggung perasaan kita, maka segeralah maafkan dia. Walaupun dia yang menyinggung perasaan itu belum minta maaf pada kita. Intinya cepet-cepet njaluk sepuro, cepet-cepet nyepuro. Loh, tak enak sih? Ya kan? Cepat-cepat minta maaf kalau merasa salah, cepat-cepat berikan maaf pada orang lain kalau orang lain itu berbuat salah. Kalau sampai masih belum tega memaafkan, maka ingatkan dengan baik-baik apa kesalahannya dia. Jangan sampai terbawa. Terbawa itu apa? Sampai satu ketika tersinggung perasaannya oleh ucapannya Ilham, oleh ucapannya Angga, oleh ucapannya Bimo. Sama nggak ngomong, tapi sama endemnya di hati. Akhirnya sama jadi yang namanya apa? Dendam. Kenapa ada orang, ada anak, ada murid, ada orang tua, ada guru, siapa saja namanya orang, kadang-kadang sampai gak nyopo 3 hari 3 malam, padahal itu dilarang oleh Rasulullah. Karena ada rasa dendam. Karena ada rasa dendam, rasa mangkel mal, kepengen balas. Kan ya? Kita nggak boleh dendam. Orang yang sampai tidak nyopo, nggak sapan, nggak sambung, putus silaturahim, kata Rasulullah SAW tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Kalau sampai gak nyopo, siwak, jotak, gak wawu, sampai lebih dari 3 hari 3 malam, apa resikonya? Sabda Rasulullah SAW, sholatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah. Coba. Apa yang bisa kita ambil? Makna dari hadis Rasulullah ini? Berarti kita ini juga harus menyontoh, syukur-syukur bisa meniru sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu suka memaafkan. Allah itu kan Ghaffar, Allah itu kan Maha Pengampun. Berarti kita harus juga saling memaafkan kepada sesama manusia. Allah aja memaafkan manusia yang kita ini tidak bisa apa-apa. Masa kita ini yang sama-sama gak bisa apa-apa, masa gak saling memaafkan? Kan gitu kan? Ya, paham? Oke, itu aja kaitannya dengan akhlak pada hari ini. Kita lanjutkan, tema berikutnya adalah kaifiyat mandi junub. Tulis. Mari kita diktirkan satu-satu. Cek apa urut-urutannya. Mandi junub itu untuk membersihkan apa? Hadas besar. Kemarin yang menyebabkan hadas besar itu apa? Keluar air mani, berhubungan apa? Berhubungan baik, berhubungan ya bersenggama, mimpi basah, bersenggama, keluar air mani itu bisa dengan karena mimpi basah. Siapa? Bisa mimpi basah? Pernah ya? Ya, mimpi basah bisa jadi juga karena dikeluarkan karena disengaja, namanya onani. Ya, bisa jadi karena tadi itu berhubungan laki perempuan, artinya bersenggama. Bisa jadi karena head. Kalau head ini untuk perempuan, tidak ada orang laki-laki head. Yang ketiga, berikutnya apa? Karena nifas. Nifas itu apa? Habis melahirkan. Nifas itu lamanya berapa? Sekitar 40 hari, 1 bulan 10 hari. Sekitar 40 hari. Nah, kalau sudah hadas besar seperti itu, maka kita harus mensucikan diri. Kalau sudah selesai, membersihkan diri dengan cara mandi junub, mandi besar. Kaifiyat mandi junub sudah. Yang pertama apa? Ya enggak langsung saya sampean iso ada sama enggak ini. Niat.
Niat disertai dengan membaca basmalah. Niat. Satu niat. Niat itu di mana? Diucapkan apa dalam hati? Dalam hati. Apa boleh niat diucapkan? Boleh-boleh saja, pokoknya harus paham. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, niat saya mau mandi junub karena Allah, boleh. Tapi misalnya banter-banter, krungu kakake, krungu adike, krungu ibuke, krungu make, kan apa-apa disini barang itu, kan itu. Anu Bu, mari mimpi. Diguyu-guyu kok. Tapi sajane gak apa-apa, tapi artinya apa? Niat itu tidak harus diucapkan, gitu ya. Cukup dalam hati. Andai kata diucapkan ya tadi itu, andai kata diucapkan. Niat saya mandi junub karena Allah, boleh. Andai kata diucapkan, tapi tidak harus diucapkan. Andai kata dibahasa Arabkan, apa? Ya, nawa itu somawatin. Nawa itu wasalal apa? Hadas besar, hadas kabir. Atau ada niat yang lain, boleh. Atau aksilul junubah, saya niat mandi junub, boleh. Tapi kan kalau bisa moco tapi gak ngerti artinya kan ya percuma. Yang penting maaf paham artinya, gitu ya. Paham maknanya, paham yang diapakan. Setelah niat yang kedua, Tangan. apa? Tangan. Membasuh tangan. Tangannya dibasuh. Tangan mana dia dibasuh? Kedua telapak tangan. Setelah membasuh kedua telapak tangan terus apa? Apa? Cawik dengan tangan kiri. Cewok. Sing dicewoki mana? Yo karo ngarep buri, kemaluan dan duburnya. Menjenenge cewek. Kedua-duanya. Cewek ya. Cewek. Dengan tangan kiri. Caranya bagaimana? Ya tangan kiri yang ngosok-ngosok, yang menggosok-gosok, tangan kanan yang nyiram dengan air. Kalau mandinya mandi pakai shower, ya didongno. Kalau dongno shower mancur kini ya kosok tangan kiri, ojo tangan kanan. Ya, jadi cewek tangan kanan. Enggak kiri. Enggak, temen dah. Iya. Ya, enggak tak kon adus kon tak praktek tak delok. Nah. Ya. Mandi apa? Cewek dengan tangan kiri sampai bersih. Ya. Dah, yang keempat. Apa? Membersihkan tangan kiri tadi, wis ngono ae. Membersihkan tangan kiri tadi dengan menggosok-gosokkan ke tanah. Tangan kiwae mau mari iki ngosoki digosok-gosokkan tanah. Wis. Atau yang sepadan. Zaman Nabi, kira-kira ini hanya perakiraan saya. Zaman Nabi, kamar mandi gak kaya saiki, kira-kira. Ya. Kalau sekarang ini kamar mandi kan rata-rata kan pakai keramik ya. Nanti digosok-gosok keramik ini ya padha ae. Tapi kalau tanah kan lebih cepat bersih, gitu loh ya. Lebih cepat bersih. Ini bahkan zamannya Pak Kon masih kecil, maaf ini Ustaz, nang desa biyen durung ana odol.
belum ada apa pasta gigi. Ya, sikat gigi, dirawat sikat gigi. Dengan apa ya? Tanah jari itu lunjau ini digosok-gosokkan tanah yang berdebu itu digosok ini. Nah, gitu kan? Makanya salah satu di antara yang membersihkan atau mensucikan hadas najis mughaladah, najisnya liur anjing itu 7 kali, salah satunya dengan tanah. Lah saiki golek tanah terus digawe gosok-gosok ngono ya kesuwen. Kenapa? Karena sudah ada gantinya. Apa itu gantinya? Sabun. Kan gitu kan? Mosok ono sabun golek sing ono sing gampang golek sing repot. Nah, kalau zaman dulu memang begitu. Ya. Bahkan zamannya Pak Akon pasti ingat, botol batu merah ke tembok lho. Iku dikeruk-keruk ngene lalu dikira gosok gigi. Mungkin enggak tahu Ustaz Imam mungkin pernah enggak zaman itu, zaman kecilnya. Karena umurnya kan Ustaz Imam dengan saya kan jauh. Saya lahir tahun 59. G13 PK itu masih di TK saya. Dan itu sering seperti itu. Tahun 65. Nah, saiki gak ono, wis ono odol, ono sikat gigi, ono sabun gitu kan. Intinya tangan tadi itu dibersihkan, yang tadi digunakan untuk gosok-gosok tadi itu untuk nguil-nguil, gosok-gosok kemaluan dan poros khusus kita itu loh, itu perlu dibersihkan. Gitu ya. Yes. Yang berapa tadi? Keempat. 5. Sekarang mau kelima apa? 5 tos. Kelima. Lah ya mau kelima sekarang nih. Yang kelima. Apa itu? Berwudu tanpa kaki. Yes. Berwudu tanpa kaki. Artinya apa? Ya proses wudu itu ya dilakukan semua. Cara wudu dilakukan semua. Oke, sebelum ke-6 cara wudu dulu. Tidak lali. Saya sing tak takoki siji meneh. Ikhlas. Ayo. Wudu, bagaimana caranya? Pertama, enggak usah niatnya sudah tadi kok, ini wudu untuk mandi kok. Wudu untuk mandi junub, bukan wudu untuk wudu murni. Apa? Tetap berkumur, tadi kan sudah membersihkan tangan ya. Berkumur sekaligus menghirup air ke hidung dengan satu tangan. Ya, andai kata ini keran, ya dibuat kerannya gini. Boleh begini, boleh. Tapi ke mulut dan hidungnya hanya satu tangan. Andai kata di rumah tidak ada keran, ciduke, ya, tekek, ya, langsung, ya. Jangan sampai air untuk kumur tadi masuk ke dalam sewur tadi itu, jangan masuk lagi ini. Betul? Paham? Berikutnya, sampean, mari kumur dan menghirup air ke hidung. Apa? Ya iya ya, gak usah ragu-ragu lah. Membasuh muka berapa kali? 3 kali. Sama kalau keran. Telu, kalau tidak ada keran di rumah, hanya ada jeding dan cibuk atau siwur atau gayung. Apa jeneng gayung? Ya. Saya ngomong apa gayung? Nah, apa ciduk, nah ciduk gini ciduk. Nah. Caranya ya gitu, ambil air. Nah, ambilnya di sini, buangnya jangan sampai masuk ke gayung lagi. Gitu ya. Berapa kali? 3 kali. Apa? Ini itu loh. 3 kali. Ya, ingat, ketika wudhu, jari-jari ini punya fungsi masing-masing, punya tugas masing-masing ya.
Apa tugasnya? Jari tengah tugasnya apa? Jari tengah. Menyela-nyelai mata, ngresiki ketek. Nah, saya kan? Ya. Ya. Ibu jari menyela-nyelai meratakan air ke janggut. Jangan sampai wudhu itu gini tok. Ini masih kering. Siap bos? Berdatang ya. Jangan sampai gini tok. Ya. Jadi ini juga harus harus terbasuhi oleh air wudhu. Paham? Ya. Harus basuh oleh air wudhu. Oke, kalau sudah membasuh muka, selanjutnya apa? Membasuh tangan. Tangan yang mana dulu? Tangan kanan. Tolong dipraktekno membasuh tangan kanan ketika wudhu. Sampai harus praktekno. Wis kau usah anggap sudah dipengkis. Terus di situ aja ya kok. Nah, ini keran. Maka bukan begini. Saya ingatkan lagi, bukan begini tapi begini. Paham ya? Apa artinya? Dari kanan sampai ke sikut. Faksilu aidiakum ilal marafiq. Basuhlah kedua tanganmu sampai kedua sikumu, sikut. Maknanya membasuh tangan ketika wudhu itu tidak begini, tapi begini. Paham? Ini kalau anggap ini keran. Kalau tidak ada keran, sekali lagi, kalau gayung sama, ambil air, bisa toh? Ambil lagi. 3 kali. Baru yang gini. Ini diselasai. Artinya apa? Airnya dari tangan, telapak tangan sampai mengalir ke siku. Jangan gini. Jangan. Ya, atau mungkin begini. Gayung, ambil banyu, ambil air, lalu diginikan. Kurang pas. Gini, kurang pas. Kalau gini misalnya ambil air lalu diginikan nyiramnya begini, bisa. Tapi kan siramannya mungkin 3 kali, ngosokannya sekali. Tapi kalau gini kan ngosokannya saya nyiramnya kan 3 kali ya. Beda kan? Kalau gini misalnya. Baru dikosoki. Gayungnya ditaruh, ngosoki. Ambil air, ini taruh, ambil. Nah, ambil 2 tangan. Lagi, nah, lagi, ya 3 kali. Yang kiri juga 3 kali. Oke? Lanjut. Setelah membasuh tangan, basuh apa? Kepala. Dan apa? Silakan Bimo yang mempraktekkan, yang meragakan. Iya, bagus. Nah, ketika membasuh kepala itu boleh ngambil air. Ini menurut tarjih, boleh tidak. Kenapa? Karena tangannya sudah basah. Misalnya, mari basuh tangan tadi lah, kan masuk basah ini ya. Lalu gini langsung boleh. Atau ngambil air lagi, dibuang. Boleh. Tapi jangan ngene disiram no. Itu jenenge tidak membasuh. Itu jenenge nyiram. Beda ya, antara mengusap dengan membasuh beda. Kalau membasuh muka, ya membasuh muka. Faksilu wujuhakum, membasuh muka. Tapi wamsahu biruusikum. Wamsahu itu artinya apa? Mengusap. Ngusap itu gak nyiram. Ini membasuh itu nyiram. Tapi tidak ngusap ya teman. Ini tangan kita basah, lalu kita gini kan. Kembali ke depan, langsung tarik. Ya, oke. Setelah itu apalagi? Ini mah
Wudhu untuk mandi. Apalagi? Sudah nggak usah pakai siram kaki karena untuk mandi. Setelah wudhu yang keenam apa? Lanjut mandi junub ini sudah mandi junub ini mulai dari awal tadi. Ini rangkaiannya, urut-urutannya kok. Apa? Masih ingat? Apa? Oh. Menyela-nyelai pangkal rambut. Dorong nyiram rambut. Ambil dulu air. Nah, tangannya dicelup, lalu disela-selai. Dari yang kanan dulu. 3 kali itu menyela-nyelai pangkal rambut. Ambil lagi, pintu. Setelah itu baru apa? Meratakan air ke seluruh tubuh. Berapa kali? 3 kali. Nyiram. Lah karena nyiram ini 3 kali dari mana dulu? Kiri dulu apa kanan dulu? Ya tentunya kanan dulu. Kira dulu. Bocah. Ya, bagaimana caranya? Karena dari kanan dulu dan anggota wudhu, maka yang disiram dulu wudhu itu apa? Muka kan? Berarti apa? Siram dulu yang muka, kepala, gitu kan? 1 kali, ya, baru lagi yang kanan, ambil lagi yang kiri, baru diratakan. Paham? Diratakan. Nah, setelah rata, ini boleh pakai sampo atau pakai sabun. Sampo untuk kepalanya, rambut, sabun untuk seluruh anggota tubuh. Nek wis bar dikosoki kabeh, sampoan, sabunan, terus apa? Metu, wis mari. Sisa belum? Dorong masuk konsep angke untuke sabun langsung melayu metu teko kamar mandi. Ayo kecer-kecer kon. Bagaimana? Disiram lagi. Dibilasi, bahasanya dibilasi. Membilasinya bagaimana? Usahakan bilasannya itu, nyiramnya itu juga siraman ganjil. Boleh 3 kali. Kalau 3 kali sudah bersih ya sudah. Ya, kalau 3 kali belum bersih, ya disiram 5 kali. Ya, kalau 5 kali sudah bersih, ya sudah. Paham? Apa? Belum bukan apa? Aku ini bilang apa nyirat aku kan ya? Gitu ya. Nah, kalau sudah bersih, disimilasi, bilasannya juga 3 kali atau hitungan ganjil, maka yang terakhir apa? Membersihkan kaki kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Wis, kakinya ya dikosoki, jenenge kaki ya dikosoki. Ping 3 ya. Begitu setelah itu yang kiri 3 kali. Selesai. Yang terakhir apa? Doa. Enggak. Doa enggak terus ya. Begitu kan? Doa setelah mandi. Ayo lali. Mau doa setelah wudu. Ayo. Sik. Enggak. Rahman. Lu apa? Kok niku gak apal tok ae. Ki. Ancar-ancare gimana? Ancer-ancere nek mari ki aku metu tuwa kene belok kanan, nek kono tol iku jeneng ancer-ancere. Dengan bacaan pertama. Jempol. Mai sapa iki mari maca. Asyhadu alla yo ancer-ancere. Seratus untuk yakin. Betul. Ya itu doanya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi nek maca doa itu di mana? Ayo, nang jero jeding. Ya enggak, ya wis metu teko jeding. Dimana jopor ya acara jeding. Gitu ya. Doanya di luar kamar mandi. Itu. Bisa ya tadi dipraktekkan, diperagakan bisa ya? Masuk gak sholat, masuk lali. Loh itu dilarang kopi agak boleh. Jadi wong tua gak ada ngeluh dah semua. Saya tempat kopi aja diwalak-walak. Gitu ya. Itu cara untuk mandi junub. Khusus untuk laki-laki, saya ulangi. Selain yang menyebabkan tadi yang harus melakukan mandi junub, apalagi tambahan? Mobilnya sama nggak dipakai? Iya, mari di. Apa? Kan kepengen api ya? Gak apa-apa, kok kawan. Kok kawan, gak apa. Masa ini tuh kena Mekah kira. Ya, oke. Itu ya nama dinas ya, bukan nama Mekah, nama dinas. Ya, oke. Lanjutnya apa? Ya. Kalau untuk laki-laki yang mengharuskan kita untuk mandi junub, membusukkan badan. Oh, yo gak ngono, apa wane? Ayo. Mau berangkat sholat Jumat, lali dong. Ya apa bro, lali. Ya. Berarti apa? Karena kita setiap Jumat sholat Jumat berarti sampai mandi junub harus setiap hari Jumat, gitu loh. Ya. Aja sampai lah lali rek, masalah rek. Ketorok atau mandi, atau junub ini timur ngomong ya. Pernah mandi junub? Pernah mandi junub? Kapan? Jumat, setiap Jumat. Teman, kapan lu kakon? Pokoknya tolong anak-anak, karena kita ini wajib sholat Jumat. Apakah sholat Jumat di rumah, di di Masjid Al-Islam, atau sholat Jumat di sekolah ketika kita sekolah, atau kapan saja yang ada sholat Jumat. Berarti sampai kalau hari Jumat pagi itu mandi pagi itu sekalian mandi junub. Ojo menteni kok Pak, waktu istirahat mandi junub nang gone kamar mandi sekolahan. Karena mau sholat Jumat ya kaken are ya gak cukup gone. Apa sampe nggo anduk parek enggak. Ya, berarti mandi junubnya kalau hari Jumat itu begitu bangun pagi mau sholat subuh itu mandi sekalian, mandi tidak mandi biasa tapi sekaligus mandi junub. Siap? Ham? Siap? Isa mandi ham? Ngene gak iso tak dusi kok ham. Saya gak iso tak dusi kok. Sekarang ini ada apa? Mene Kemis, lusa Jumat. Engko Rebo maneh tak tanyai kamu, harus jujur. Mandi junub enggak? Jumat ini mandi junub enggak? Enggak. Jumat meneh harus mandi junub semua. Mandi junub. Kenapa? Itu tuntunan kerja gitu. Kalau mau sholat Jumat mandi junub, disunahkan mandi junub, bahkan ada setengah wajibnya itu. Setengah wajib. Meskipun tidak wajib betul ya. Sunat tapi sudah setengah wajib lah, saking pentingnya itu. Paham? Oke? Oke, ada yang tanyakan? Yo. Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan. Yes, jadi, oke. Loh, nggak saya apa lagi? Primbon. Oh, dompet. Isinya berapa ribu? 500. Apa kalau bulan? Gitu ya. Oke anak-anak, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Tapi salah satu manfaatnya, sampai tidak berterima kasih kepada saya kalau Jumat besok sampai nggak mandi junub. Nah, salah satu terima kasih kepada Pak Afwan kalau minggu atau Jumat besok mandi junub. Paham? Oke, kita beri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo. Apa itu? Paketnya Mas Haris. Oh, ini